Selamat malam Bapak dan Ibu dan saudara semuanya. Malam ini kita akan bergelut dengan satu tema, kekuatan iman, yang kita ambil dari Injil Markus, Injil Matius pasal 8 ayat 10 dan 13. Injil Matius pasal 8 ayat 10 dan 13 kita renungkan dengan satu tema, kekuatan iman. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kita ingat satu lagu pop Jawa. Yen wong lagi gandrung, ra peduli mledose gunung. Yen wong lagi gandrung, opo-opo duweke wong loro. Nah, saudara-saudara, jadi kalau orang lagi gandrung, lagi ceblok demen, itu kekuatannya luar biasa. Banjir, gunung meletus, no problem. Pokoknya semua diterjang. Itu kalau orang jatuh cinta, kekuatannya luar biasa. Apalagi kalau orang itu beriman, tentu akan punya keberanian, kekuatan yang luar biasa, melebihi orang yang jatuh cinta. Nah, bagaimana itu bisa kita hayati? Mari kita berdoa lebih dulu. Bapa di surga, malam hari ini kami ingin menghayati Injil Matius pasal yang ke-8 ayat 10 dan 13. Kami mohon berkat-Mu supaya kami bisa melihat sebagai sebuah kekuatan iman. Terima kasih Bapa. Engkau urapi kami dengan kuat kuasa Roh Kudus-Mu. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Matius 8 ayat 10 dan 13 demikian. Tetapi jawab perwira itu kepadanya, Tuhan, aku tidak layak menerima Tuhan di dalam rumahku. Katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Setelah Yesus mendengar hal itu, heranlah ia dan berkata kepada mereka yang mengikutinya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Amin. Nah, saudara, peristiwa seorang perwira yang punya pembantu rumah tangga dan sedang sakit, pembantunya begitu menderita. Rupanya perwira ini juga sangat mengasihi pembantu rumah tangganya, sehingga ketika perwira ini menyaksikan ini sakit, perwira ini ikut merasakan betapa menderitanya si pembantu ini. Perwira ini mendengar tentang karya Yesus, dan akhirnya perwira ini menemui Yesus, bertemu Yesus. Disitulah kita melihat bagaimana perwira ini punya iman, dan dia berserah penuh kepada Yesus. Bahkan perwira ini mengakui, perwira ini tidak layak menerima Yesus di rumahnya, sehingga memohon kepada Yesus, cukup dikatakan saja, pasti sudah sembuh. Tentu saudara, di sini iman yang terjadi bukan hanya iman orang yang sakit, atau boleh dikatakan bukan hanya perwira saja, tetapi yang sakit pun juga punya iman. Bagaimana bisa kita pahami? Yang sakit berserah penuh kepada tuannya. Silahkan Tuhan, aku mau diapakan, pokoknya aku manut Tuhan.
Nah, ketika keinginan si sakit dan kemudian keinginan perwira ini bertemu, dan kemudian bertemu dengan Yesus, maka mujizat terjadi, si sakit menjadi sembuh. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana dengan pengalaman hidup kita? Bagaimana dengan perjalanan hidup kita, saudara? Banyak hal kita lalui, suka duka kita jalani, turun naik terjal sudah kita jalani, berbagai macam hambatan kita hadapi, dan kita yakin di situ kita melihat sebuah pengalaman hidup, pengalaman iman yang luar biasa. Nah, ketika kita diingatkan oleh firman Tuhan di dalam Matius 17 ayat yang ke-20, menjadi jelas bagi kita, kalau kamu punya iman sebesar biji sesawi saja, kamu bisa memerintahkan gunung itu untuk pindah. Jadi kekuatannya luar biasa iman itu. Ibrani 11 ayat 1 sangat jelas. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita, dan bukti dari segala sesuatu yang kita inginkan. Jadi menjadi dasar dan bukti dari pengharapan kita. Bahkan kalau kita baca dalam 1 Korintus 13 ayat 13, biarlah tinggal ketiga hal ini, yakni iman, pengharapan, dan kasih. Nah, dari situ saudara kita bisa melihat bagaimana iman itu punya kekuatan yang luar biasa untuk kita hayati, untuk kita jalani, dan akhirnya kita menjadi pemenang. Kalau begitu saudara yang dikasihi Tuhan, apa tuh kekuatan iman itu? Kekuatan iman adalah sesuatu yang menjadi kekuatan untuk mewujud nyatakan harapan. Tentu di sini tidak bisa lepas yang namanya doa dan kasih. Nah, dari situ saudara yang dikasihi Tuhan, maka kekuatan iman itu menjadi sebuah kekuatan untuk mengasihi. Kekuatan iman menjadi sebuah kekuatan untuk menyelamatkan. Kekuatan iman menjadi sebuah kekuatan untuk berkorban dan berserah. Nah, itu saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, mari dalam perjalanan hidup kita yang penuh dengan lika-liku, yang penuh dengan tantangan dan pencobaan, maka mari kita juga beriman seperti seorang perwira tadi, yang kita di hadapan Yesus sebenarnya tidak layak kita menerima Yesus, karena ia begitu kudus, ia Allah yang luar biasa. Tetapi oleh kasih Yesus kita bisa mendapatkan kekuatan. Oleh iman kita bisa bertemu dengan Yesus. Dan disitulah kita bisa melihat bagaimana kita bisa mengasihi, bagaimana kita bisa berkorban, dan bagaimana kita bisa mendapatkan sesuatu yang harus kita kerjakan dengan benar. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, hidup kita bukan sesuatu yang memang gampang untuk dilalui, terlebih untuk situasi yang sekarang ini. Kita yakin kekuatan iman itu kekuatan yang menyelamatkan. Ketika kita bersungguh-sungguh berserah kepada Tuhan, maka kita akan aman dari bahaya corona. Kekuatan iman adalah kekuatan yang mengasihi, maka kita bisa bekerja dengan baik, dengan benar, dan di situ kita bisa berangkulan dengan siapapun tanpa
harus melakukan yang salah. Kekuatan iman adalah kekuatan untuk berkorban. Itu artinya bahwa kita siap sedia untuk berjuang, untuk membuka hati, dan disitulah kita akan mendapatkan hidup. Mari saudara, andalkan Tuhan, andalkan iman saudara kepada Kristus, maka nanti saudara akan berhasil dalam hidup ini, sehingga saudara bisa mengasihi lebih sungguh, maka saudara bisa melakukan penyelamatan dalam kehidupan saudara, karena Tuhan bersama dengan saudara. Amin. Mari kita berdoa. Ya Bapa, ajarkan kami untuk terus kami punya iman, punya kasih, supaya menyelamatkan kami dari segala pergumulan, dan kami bisa bertahan untuk tetap mengikut Engkau. Kekuatan iman berarti kekuatan yang mengasihi, kekuatan yang menyelamatkan, dan kekuatan untuk bertahan dalam iman percaya kepadamu. Dan disitulah hidup kami akan menjadi indah dan terus berpengharapan dengan sukacita. Terima kasih Bapa. Di dalam Tuhan Yesus kami berserah. Amin. Mari saudara, kita akhiri lebih dulu dengan satu pujian NKB 128, bait pertama dan keempat. Ku berserah kepada Allahku, di darat pun, di laut menderu, tiap detik tak berhenti. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Meski berjalan di lembah gelap, Gembala baik membimbingku tetap. Ku dihentar dan tak gentar. Bapa surgawi terus menjagaku. Ku tahu benar, ku dipegang erat di gunung tinggi dan samudera, di topan gelap ku didekap. Bapa surgawi terus menjagaku. Terima kasih, Tuhan memberkati saudara. Ngantos pinanggih benjang dalu wonten ing pakempalan pandonga pacawisan pambujanan. Gusti amberkahi. Amin.